Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Widawati Cahya Megasari SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas Jember. NIM 240211105571. Saya mengajar di SMP Islam Darul Ihsan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di kelas 8 pada mata pelajaran IPA dengan materi zat aditif dan zat adiktif, submateri zat aditif pada makanan dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, lebih dulu kita berdoa agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Selanjutnya Bu Guru absen dulu ya, supaya tahu ada siswa yang tidak hadir atau sudah lengkap semua di kelas. Yang pertama, diangkat tangannya ya nak. Melati Ayu Andira. Ada Bu. Ulfiatun Nikmah. Ada Bu. Kholisatun Inayah. Ridho. Sintawati. Ada Bu. Alhamdulillah, hari ini banyak sebagian besar sudah masuk ya. Nah, selanjutnya Bu Guru ingin mereview pembelajaran sebelumnya minggu lalu. Masih ingat kan ya? Nah, jika masih ingat, Bu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa harus ngacung terlebih dahulu. Baru kalau Bu Guru tunjuk, kemudian baru menjawab. Nah, coba Bu Guru tanya, adakah yang masih ingat tentang pengertian zat aditif? Ya adalah Zat aditif adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman untuk tujuan tertentu. ya benar, zat aditif itu adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan dan minuman untuk tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya, tidak semata-mata ditambahkan begitu saja. Kemudian guru mau bertanya, tujuan pemberian zat aditif pada makanan. Siapa yang bisa menjawab? Ya Ulfi. Menjaga mutu dan kestabilan makanan, membuat makanan menjadi tahan lama. Ya, ada lagi yang bisa menambahkan tujuannya yang lain apa? Saya Bu, Ya Nadine. mempertahankan nilai gizi pada makanan dan minuman, membuat makanan lebih menarik. Nah benar ya, jadi tujuan pemberian zat aditif tadi ada 4 seperti yang disampaikan oleh Ulfi dan Nadine. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan macam-macam zat aditif apa saja? Saya Bu,
pewarna, pemanis, pengawet, penyedap makanan, pengental, pengemulsi. Nah benar, jadi macam-macam zat aditif itu antara lain ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet makanan, ada penyedap makanan, ada pengental, dan ada pengemulsi. Nah sekarang Bu Guru mau bertanya nih, jajanan apa sih yang biasa kalian beli atau biasa kalian konsumsi di sekolah? Igor. Apalagi? Cimol, terus? Cilok ya. Kalau minuman pernah beli seperti pop ice? Ya. Nah, apa lagi? Meriam. Nah, ya, itu adalah makanan yang biasa kalian konsumsi di sekolah. Sekarang guru tanya, kira-kira makanan yang kalian konsumsi itu sudah aman dari zat aditif atau tidak? Yo, sudah aman atau tidak? Belum tahu ya. Nah, oleh karena itu setelah ini Bu Guru akan menampilkan video tentang bahaya makanan atau jajanan kemasan yang mengandung zat aditif. Nah, siapa yang tidak asing dengan jajanan ini? Semua pasti pernah beli ya? Ya. Ada milk juice, ada pop ice di sana. Mungkin Anda tidak asing dengan produk ini, benar, karena setiap hari kalian mesti mengkonsumsinya. Ini lagi kacang ini. Ya kan ya? Kalau biasanya beli jajanan di toko, yang beli apa? Jajanan seperti ini kan ya? Ya. Nah, di sana sudah tertulis itu kandungannya apa saja pada jajanan kemasan yang biasa kalian beli. Tahukah Anda bahwa ada peringatan penting tertulis di sana? Ayo, kalau jajan, pernah nggak sih dibaca komposisi di kemasannya itu apa saja? Pernah ya? Nah, itu harus dibaca karena ada peringatan penting yang tertulis pada kemasan jajanan yang biasa kalian makan. Peringatan penting itu ditulis dengan huruf yang sangat kecil sehingga luput dari perhatian. Jadi kalau kalian melihat komposisi pada kemasan makanan dan minuman yang biasa kalian konsumsi, memang sengaja ditulis dengan huruf yang sangat kecil, tujuannya untuk mengalihkan perhatian kalian dari komposisi yang ada pada bahan dan makanan minuman yang ada di kemasannya itu. Seperti ini contohnya. Di komposisinya itu ada tulisannya mengandung pemanis buatan, tidak disarankan dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun dan ibu hamil. Pernahkah membaca keterangan seperti itu? Tidak pernah, karena kalian juga memang tidak pernah memperhatikan komposisi yang ada pada kemasan makanan dan minuman ya. Nah, di sini juga ada peringatan mengapa makanan minuman kemasan itu sangat berbahaya. Saksikan lagi videonya ya. Ahli pun sudah mengatakan ya, itu tadi ahli gizi mengatakan jika pada makanan dan minuman kemasan yang mengandung pengawet atau pewarna pemanis yang tinggi itu dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kanker, kemudian kerusakan saraf dan lain sebagainya. Nah,
video atau menyaksikan video yang Ibu tayangkan tadi, informasi apa sih yang kalian dapat dari video tersebut? Ya Bu, Ya, Sarifno. makanan dan minuman yang berbahaya Bu. Nah, benar. Jadi video yang ditayangkan tadi itu berisi tentang informasi makanan dan minuman yang berbahaya. Sekarang Bu Guru mau tanya, kenapa minuman dan makanan itu berbahaya? Ya, Mary. Karena mengandung pewarna dan pemanis buatan, Bu. Nah, setelah kalian mengamati tayangan video yang Bu Guru tayangkan tadi, selanjutnya Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman dengan tepat. Nanti kalian akan mengidentifikasi atau nama lainnya akan menyelidiki kandungan zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang sudah kalian bawa. Kemudian yang kedua, Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman dengan benar. Jadi nanti kalian akan mengetahui apa dampaknya dari penggunaan zat aditif yang telah ditambahkan jika kalian konsumsi dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir atau yang keempat adalah peserta didik dapat menyajikan informasi dalam tabel analisis mengenai jenis bahan aditif yang dipakai dalam produk makanan, fungsinya dan solusi penggantinya dengan benar. Kemudian guru akan menyampaikan penilaian pada pembelajaran hari ini. Guru akan menilai bagaimana kalian mengidentifikasi zat aditif pada makanan dan minuman, ketelitian kalian saat mengidentifikasi, kemudian sikap kalian bekerja sama dalam satu kelompok, dan kemudian saat presentasi nanti dari hasil analisis yang sudah kalian lakukan. Nah, kemudian
kegiatan pembelajaran hari ini secara garis besar yang akan kalian lakukan adalah kalian akan mengidentifikasi makanan dan minuman kemasan yang sudah kalian bawa masing-masing dari rumah. Ya, sudah bawa kan? Sudah. Nah, kemudian nanti kalian akan diidentifikasi, menuliskan zat apa saja yang terkandung di dalamnya, dampaknya apa, dan solusi penggantinya apa dari zat aditif yang berbahaya pada makanan dan minuman. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menayangkan video yang sedang viral nih ya. Berarti sedang jadi pembicaraan kalau yang viral mengenai bocah 3 tahun yang menderita diabetes. Sekarang kita simak videonya bersama-sama ya. Nah, di sini di video ini menginformasikan bahwa ada seorang anak berinisial A, usianya masih 3 tahun, sudah harus rutin pakai insulin karena menderita diabetes. 3 tahun ya, 3 tahun itu kan kecil banget, belum sekolah, ya kan ya? Masih dalam kategori balita atau bayi di bawah 5 tahun. Di sini dikatakan A mengidap diabetes lantaran sering mengkonsumsi susu kotak dan minuman yang manis. Jadi dia menderita diabetes itu karena sering mengkonsumsi susu kotak dan juga minuman yang manis-manis. Contohnya apa minuman yang manis itu? Susu ya, terus teh Yo, teh apa lagi? Teh gelas, itu ya, dan minuman kemasan lainnya. Di sana barusan ditayangkan sebelumnya dikatakan bahwa kandungan gula darah dari anak ini 624. Sedangkan dikatakan bahwa kandungan gula darah normal yakni antara 70 sampai 200. Jadi memang kandungan gula yang diderita anak ini sudah melebihi dari batas yang normal, sudah terlalu tinggi ya. Kasus yang sama juga, nah ini ada anak artis juga nih ya yang menderita sama seperti anak ini, menderita penyakit diabetes saat dia berusia 9 tahun. Kalau 9 tahun itu kelas berapa ya? Kelas 3 ya, berarti juga masih kecil tapi sudah sakit diabetes. Diabetes itu sakit apa sih? Kencing manis, betul. Sama juga kasusnya seperti anak ini, ternyata Latisya yang tadi berusia 9 tahun itu sering mengkonsumsi susu kotak dan minuman kemasan yang manis. Akhirnya dia menderita penyakit diabetes. Nah, kira-kira dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi, kira-kira nih apa sih yang muncul dalam pikiran kalian mengenai kasus yang diderita oleh anak yang berusia 3 tahun tadi? Ya, Cinta. Bagaimana ya Bu dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi? Apakah bahaya bagi tubuh? Dan bagaimana kalau dikonsumsi setiap hari, Bu? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita bersama-sama melakukan kegiatan berikut ini. Sekarang kalian bagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya, sesuai dengan yang sudah kita sepakati bersama. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya? Ya. Kemudian sekarang, apa kalian membawa makanan dan minuman kemasan yang sudah Bu Guru perintahkan untuk dibawa? Sudah, silakan dikeluarkan masing-masing makanan dan minuman kemasan yang dibawa. Nah, jika sudah membawa semua, sekarang ketua kelompoknya mengambil LKPD ke depan ya. Ketua kelompoknya maju ke
pegang masing-masing. Jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan sama Bu Guru bagaimana cara mengisinya. Dilihat dulu, dibaca, diperiksa dari depan. Mungkin ada yang belum dipahami. Nah, apa LKPD-nya sudah dibaca dan dipahami? Sudah. Sudah paham apa yang akan dikerjakan nanti? Jika sudah, silahkan sekarang kalian mulai mengidentifikasi makanan dan minuman kemasan yang sudah kalian bawa. Perhatikan dulu LKPD-nya. Dibuka LKPD-nya dari depan itu ya, kemudian dilihat tabel pengamatan yang ada di sana. Bu Guru terangkan sebentar bagaimana cara mengisinya. Nanti pada tabel pengamatan akan kalian isi dengan nama makanan, kolom yang pertama, makanan dan minuman yang sudah kalian bawa. Kemudian kalian identifikasi pada komposisi, biasanya ada di bagian belakangnya itu ya, di bagian belakang kemasan makanan dan minumannya, zat aditif apa yang ada di sana. Ada pewarnanya, ada pemanisnya, pengawet, penyedap atau zat aditif lainnya. Silahkan nanti kalian identifikasi terlebih dahulu. Setelah diidentifikasi, baru nanti kalian menggolongkan ke dalam tabel yang ada di bawahnya, termasuk dalam zat aditif alami atau zat aditif yang buatan. Paham ya? Paham. Nah, jika paham, silahkan dilanjutkan identifikasinya. Pewarna, ada nama, ada pewarnanya itu sudah ya pewarnanya. Kemudian antioksidan, jenisnya ini zat aditif lain. Namanya apa antioksidannya di sini? Nah, sudah diidentifikasi semua ya makanan dan minuman kemasannya? Nah, jika sudah selesai, buka LKPD-nya halaman selanjutnya tentang diskusi yang harus kalian isi. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD itu dengan teman satu kelompoknya. Dijawab ya nak ya, didiskusikan bersama-sama dengan teman satu kelompok. Silakan dikerjakan. Penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman. Kira-kira bagaimana kalau di jajanan yang kalian beli itu banyak zat aditifnya? Solusinya bagaimana? Boleh saja mengkonsumsi, tapi tidak boleh berlebihan. Harus diperhatikan juga setiap hari ya, berapa banyaknya yang kalian konsumsi. Jangan lupa kesimpulannya di halaman berikutnya juga dikerjakan ya. Kesimpulan itu kalian isi tentang hasil dari identifikasi
Oh. Sujud semua bel. Nah, LKPD-nya apa sudah selesai semua? Sudah. Sudah, mari selanjutnya kita lakukan kegiatan presentasi. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasil identifikasinya pada makanan dan minuman yang sudah kalian bawa. Silakan dimulai dari kelompok 1 untuk presentasi dulu ke depan. Semua ya, maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Melati, saya Ina, Saya Nadine. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami terhadap makanan dan minuman kemasan yang sudah kami amati. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, makanan dan minuman kemasan tersebut lebih banyak mengandung zat aditif buatan daripada zat aditif alami. Zat aditif buatan yang terdapat pada makanan dan minuman yang kami amati antara lain: 1. Penguat rasa atau mononatrium glutamat yang biasanya ditemukan pada makanan kemasan seperti ciki dan biskuit. Penguat rasa ini berfungsi membuat makanan menjadi lebih nyaman. 2. Pengembang atau natrium bikarbonat. 3. Pengawet makanan atau natrium benzoat. 4. Pewarna sintetik atau karmoisin dan biru berlian yang banyak terdapat pada minuman kemasan. 5. Pemanis buatan atau aspartam. Zat ini biasanya juga ditemukan pada minuman kemasan. Ada beberapa zat aditif alami juga yang kami temukan pada makanan dan minuman kemasan seperti gula, garam, dan pewarna alami. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Sinta, saya Ulfi. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami terhadap makanan dan minuman kemasan yang sudah kami amati. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, makanan dan minuman kemasan tersebut lebih banyak mengandung zat aditif buatan daripada zat aditif alami. Zat aditif buatan yang terdapat pada makanan dan minuman yang kita amati antara lain: 1. Antioksidan TBHI yang banyak ditemukan pada ciki dan biskuit. 2. Penguat rasa atau mononatrium glutamat. 3. Pengembang atau amonium bikarbonat. 4. Pengawet makanan atau kalium sorbat dan lisin. 5. Pewarna sintetik atau karmicen yang terdapat pada biskuit dan pewarna sintetik banyak terdapat pada minuman kemasan. 6. Pemanis buatan. Zat ini biasanya juga ditemukan pada minuman kemasan. Ada beberapa zat aditif alami juga yang kami temukan pada makanan dan minuman kemasan tersebut seperti gula, garam, tepung tapioka, dan minyak nabati. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Dela, saya Meli, saya Miska, saya Aisyah. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami terhadap makanan dan minuman kemasan yang sudah kami amati. Berdasarkan hasil pengamatan yang kami lakukan, makanan dan minuman kemasan tersebut lebih banyak mengandung zat aditif buatan
daripada zat aditif alami. Zat aditif buatan yang terdapat pada makanan dan minuman yang kami amati antara lain pengursi nabati yang terdapat pada minuman jeli, penguat rasa natrium terutama yang banyak terdapat pada gigi, pengembang kalsium karbonat terdapat pada biskuit, pengawet makanan kalium sorbat, pewarna sintetik merah alura yang terdapat pada gigi dan pewarna sintetik eritrosin banyak terdapat pada sosis. Pemanis buatan asesulfam, zat ini biasanya juga ditemukan pada minuman kemasan. Ada beberapa zat aditif alami juga yang kami temukan pada makanan dan minuman kemasan tersebut seperti gula, garam, warna alami. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Bu Guru ucapkan kepada masing-masing kelompok yang sudah melakukan presentasi hasil penyelidikannya tentang zat aditif yang ada pada makanan dan minuman kemasan. Mari bersama-sama kita buat kesimpulan ya tentang hasil identifikasi kalian hari ini. Nah, dari makanan dan minuman kemasan yang kalian bawa tadi ya sudah diidentifikasi bersama-sama. Zat aditif apa saja yang kalian temukan di sana? Ada apa saja? Pewarna, terus pengawet, pemanis, ada pengemulsi juga ya, dan lain sebagainya. Ada antioksidan. Kemudian selanjutnya dampak apa yang ditimbulkan jika penggunaan zat aditif itu dikonsumsi dalam jangka yang panjang? Apa saja dampaknya bagi kesehatan? Penyakit kanker, terus kerusakan otak, diabetes, apa lagi? Lahir prematur, seperti yang sudah dicontohkan di video tadi ya, di tayangan tadi. Nah, selanjutnya, jika sudah tahu bahwa zat aditif itu berbahaya untuk kesehatan, kira-kira solusi penggantinya apa ya supaya kita terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan zat aditif tersebut? Contohnya, kalau kalian suka minum teh yang kalian bawa itu kan tidak menggunakan pemanis yang alami, tapi memakai pemanis buatan. Jadi solusi penggantinya apa anak-anak? Nah, menggunakan pemanis alami yaitu gula. Jadi sebaiknya jika memang kalian kalau ke sekolah sering merasa haus, bawa minuman alami dari rumah yang menggunakan pemanis alami yaitu gula. Nah, tadi kita sudah selesai mengidentifikasi bersama-sama, sudah juga membuat kesimpulan. Bu Guru sekarang ingin tahu nih, di meja kalian itu sudah ada emoticon yang bisa menggambarkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Bu Guru mau bertanya bagaimana nih perasaan kalian pada pagi hari ini setelah melakukan proses identifikasi pada zat aditif yang terdapat dalam makanan dan kemasan yang kalian bawa. Bagaimana perasaannya anak-anak? Alhamdulillah, senang malu. Nah, jika senang, Bu Guru ingin menanyakan kepada salah seorang siswa tentang alasannya kenapa dia senang pada pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Coba Melati. Karena pada pembelajaran hari ini saya dapat mengidentifikasi secara langsung kandungan zat aditif pada makanan dan minuman kemasan yang bisa saya konsumsi setiap hari, dan saya jadi tahu Bu apa dampaknya bagi kesehatan saya. Selain itu, saya dan teman-teman bisa mencari solusi pengganti zat aditif yang ditambahkan pada makanan dan minuman. Selanjutnya Bu Guru mau memberikan soal evaluasi ya untuk mengukur kemampuan kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil soal ke depan.
Sudah mengerjakan semua ya? Ya. Sudah dikumpulkan semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar zat adiktif. Kalau tadi kan zat aditif. Nah, pertemuan selanjutnya itu zat adiktif. Beda ya. Zat adiktif itu zat yang akan menyebabkan ketergantungan jika digunakan secara terus-menerus. Nanti kita akan belajar itu. Zat adiktif itu antara lain ada pada rokok, ada pada golongan narkotika dan psikotropika. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Ibu guru sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Yang semangat, tidak boleh malas ya. Terus jangan lupa dipelajari materi yang sudah diajarkan Bu Guru tadi. Sebelum pelajaran hari ini ditutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi